Sukacita Tuhan dalam Tuhanku, ku rasakan di setiap waktu. Tiada yang lain hanya oleh Tuhanku, damai di dalam hatiku. Bersyukur, bersyukur, betapa baiknya Yesusku. Bersyukur, bersyukur, tiada yang lain selain Yesusku. Sukacita Tuhan dalam Tuhanku, ku rasakan di setiap waktu. Tiada yang lain hanya oleh Tuhanku, damai di dalam hatiku. Bersyukur, ku bersyukur, betapa baiknya Yesusku. Bersyukur, bersyukur, tiada yang lain selain Yesusku. Bersyukur, ku bersyukur, betapa baiknya Yesusku. Bersyukur, bersyukur, tiada yang lain selain Yesusku. Shalom adik-adik sekolah minggu, gimana kabarnya? Pasti baik ya kan? Pada minggu hari ini kita masuk kepada minggu Advent yang kedua. Sebelum itu kita siapkan Alkitab kita. Dan sebelum mulai ibadah kita satukan hati kita untuk berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang bertata dalam kerajaan sorga, hari ini kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, semoga firman-Mu bisa menjadi pelita bagi hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam anak-Mu lah kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita buka Alkitab kita dari Amos 5 ayat 14. Ayo adik-adik coba cari Amos 5 ayat 14. Kalau udah dapat kita baca sama-sama ya. Amos 5 ayat 14. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian, Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Kakak akan bacakan sekali lagi adik-adik. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian, Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Nah, adik-adik, sesuai dengan nas kali ini, kakak mau tanya dulu sama adik-adik. Adik-adik tahu nggak perbuatan yang baik dan yang jahat? Pasti tahu kan membedakan yang baik dan yang jahat. Kalau yang baik itu pasti Tuhan senang. Kalau yang jahat Tuhan tidak senang. Tapi sebelum itu kakak mau cerita sama adik-adik tentang Amos. Jadi kan ada nih bangsa Israel. Bangsa Israel itu terdiri dari dua kerajaan. Yang pertama adalah kerajaan utara dan yang kedua adalah kerajaan selatan. Kerajaan utara ini terdiri dari 10 suku Israel dan kerajaan selatan terdiri dari 2 suku Israel. Di masa itu, kerajaan utara hidup dengan penuh kemakmuran. Kira-kira kenapa? Karena para penguasa hidup senang. Mereka memiliki banyak uang, memiliki para tentara yang hebat-hebat. Para tentara ini bisa mengalahkan bangsa-bangsa lain. Para tentara ini bisa mengalahkan musuh-musuh lain. Selain itu, mereka juga rajin beribadah, memberikan korban bakaran, dan juga mau mengikuti Tuhan Yesus. Tapi, ada hal yang membuat Tuhan Yesus marah kepada kerajaan utara ini. Yang mana mereka ternyata menindas orang-orang kecil, orang-orang lemah, dan orang-orang miskin. Tuhan tidak suka perbuatan itu. Tuhan sangat marah dengan kelakuan mereka. Sehingga Tuhan memanggil Nabi Amos untuk mengingatkan bangsa Israel di kerajaan utara. Nabi Amos diminta Tuhan untuk mengingatkan kepada mereka. Tuhan akan sangat marah kepada mereka karena mereka melakukan ketidakadilan kepada orang-orang yang miskin dan juga kepada orang-orang yang lemah. Akhirnya, jika mereka melakukan itu, Tuhan akan merobohkan rumah, Tuhan akan membuang segala bangsa itu, dan Tuhan akan menghancurkan isi istana raja itu.
Kalau seperti itu, pasti kerajaan utara akan hancur kan adik-adik? Meskipun begitu, Tuhan tetap sayang sama mereka. Tuhan meminta kepada Nabi Amos untuk mengingatkan juga kepada bangsa Israel di kerajaan utara. Apa? Yaitu sesuai dengan nas kita pada hari ini. Amos 5 ayat 14. Carilah yang baik dan jangan yang jahat supaya kamu hidup. Dengan demikian, Tuhan semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Adik-adik, Tuhan meskipun marah, Dia akan tetap menyertai kita. Jika kita mau mencari yang baik. Kalau kita melakukan yang jahat, yang akan kita terima adalah keburukan dan kita akan menerima petaka. Lalu, apa sih yang pengen Tuhan sampaikan pada nats kita hari ini? Di sini aku punya dua hati. Satu, hati yang sudah hancur, dan satu lagi hati yang masih bersih. Adik-adik sekolah minggu jika melakukan perbuatan yang baik, memiliki hati yang bersih seperti ini. Tidak akan hancur seperti hati yang ini. Hati ini penuh dengan kejahatan. Jika adik-adik suka melakukan kejahatan, hati adik-adik akan seperti ini. Pasti adik-adik nggak mau kan punya hati yang kayak gini? Maka dari itu, perbuatan-perbuatan baik harus adik-adik lakukan. Contohnya apa? Tidak melawan orang tua, rajin beribadah, rajin berdoa, mau untuk menaati semua perintah orang tua. Jadi, adik-adik sekolah minggu dituntut untuk mencari hal-hal yang baik, bukan yang jahat, supaya adik-adik tidak hidup dalam petaka. Jika adik-adik hidup dalam tindakan yang baik, maka Tuhan akan menyertai adik-adik sekalian. Mungkin demikian nats kita pada hari ini. Kita tutup dengan doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya melalui firman ini, adik-adik sekolah minggu bisa terberkati dan mengerti apa maksud yang ingin Engkau ajarkan kepada kami. Hanya dalam anak-Mu lah kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.